Ayahku adalah dewa perang. Bab 559. Tiba-tiba, sekelompok orang besar gemetar. Bos Chen kaget dan marah, dia berteriak keras, "Nak, apa lagi yang ingin kamu lakukan? Jangan lupakan identitas kami. Di kota Yunhai, jika kamu menyinggung kami, kamu tidak akan pernah akur. Tidak peduli seberapa kuat dan hebatnya kamu tetap bukan tandingan kami. Tahukah kamu maksudnya masyarakat tidak bertengkar dengan pejabat kan?" Ketika dia berteriak, orang lain berteriak keras, memberitahu Guan Qianjun untuk tidak terlalu lancang, jika tidak mereka pasti akan menghadapinya dengan kejam. Guan Qianjun tersenyum tenang, dengan segala hormat, semua orang di sini adalah sampah, jadi jangan terlalu memuji dirimu sendiri. Apa-apaan ini? Aku akan membunuhmu, lalu kenapa? Pernyataan tersebut membuat sekelompok pria semakin kaget dan marah. Saya tidak pernah membayangkan bahwa orang ini sangat berani. Anda berani mengatakan hal seperti itu. Namun, dia memang kuat dan mampu membunuh mereka. Semua orang saling memandang. Apakah orang ini benar-benar pembunuh? Jika itu masalahnya, semuanya akan berakhir. Pada saat ini, Dongfang Xingchen tiba-tiba berteriak dengan tajam, "Guan Qianjun, jangan terlalu bangga, tapi apakah kamu berani menungguku beberapa menit? Aku akan menemukan peluang besar dan aku pasti akan mengurusnya Anda. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan besar dan bisa membunuh para dewa, kamu pasti tidak akan bisa membunuh orang besar yang aku undang." Saat dia berbicara, dia menggoyangkan ponselnya dengan bangga. Dia baru saja menelepon, dan sekarang seolah-olah dia telah diyakinkan, dan tidak ada kejutan sama sekali. Perubahan ini begitu besar sehingga Guan Qianjun sedikit terkejut. Lalu, dia tersenyum acuh tak acuh. "Oh, ada beberapa peluang besar, oke, saya akan menunggu di sini, tapi..." Saat dia mengatakan itu, dia melihat sekeliling dan melanjutkan sambil berpikir, bagaimana kalau kita bertaruh? Kalau tidak, itu akan terlalu membosankan. Dongfang Xingchen tersenyum dingin, "Taruhan. Oke. Apa yang ingin kamu buat bertaruh?" Guan Qianjun memandangnya dengan acuh tak acuh, taruhannya adalah mendapatkan jackpot. Taruhannya adalah menunggu kesempatan besar yang Anda sebutkan datang, apakah dia atau saya akan menang, dan jackpot. Ini Villa Qixia. Saya pikir itu mencakup area yang luas, dan itu cukup bagus. Jika orang besar itu tidak bisa mengalahkan saya, maka Tuan Muda Namong, Villa Qixia keluarga Namong Anda akan diberikan kepada saya. Jika aku tidak bisa mengalahkan pukulan besar itu, aku akan memberimu Haoyu Tianzuangku. Dia menunjuk keluar dengan bangga. Melihat dari sini, samar-samar Anda masih bisa melihat puncak Gunung Yunhai yang dipenuhi energi abadi dan momentum yang luar biasa. Bangunan-bangunan besar Haoyu Tianzuang menjulang, seolah-olah dijaga oleh naga melingkar hitam. Terlihat sangat luar biasa. Qixia Villa adalah bangunan yang sangat indah, dan menempati lokasi Feng Shui yang bagus, tetapi dibandingkan dengan Haoyu Tianzuang, jelas tertinggal jauh. Namong Tianhao ragu-ragu. Lagi pula, dia masih belum tahu orang seperti apa yang dipanggil Dongfang Xingchen, siapa yang sebenarnya bisa menghadapi Guan Qianjun, yang mengalahkan semua dewa di langit. Dia memandang pemuda di sebelahnya dengan bodoh. Dongfang Xingchen mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, "Berjanjilah padanya. Jangan khawatir. Orang yang saya temukan pasti bisa menyalip Guan Qianjun, bahkan jika dia bisa mengalahkan 10 dewa surgawi. Kalahkan 10 kultus naga dan harimau, bahkan jagoan besar itu bisa menyalip mereka." Hal ini dikatakan dengan momentum yang besar, membuat orang tidak berani meragukannya. Ditambah dengan identitas Dongfang Xingchen, Namong Tianhao mempercayainya dan tiba-tiba mengangguk. Dia memandang Guan Qianjun dengan murung. "Oke, aku akan bertaruh denganmu." Dongfang Xingchen tiba-tiba tersenyum aneh dan berkata perlahan, "Guan Qianjun, meskipun saya tidak begitu memahami latar belakang Anda, karena Anda dapat membeli Haoyu Tianzuang. Mampu melawan Namong Tianhao berarti kamu sangat kaya. Bagaimana kalau kita bertaruh menyenangkan? Kamu bertaruh satu bagian dengan Namong Tianhao, dan aku akan bertaruh satu bagian denganmu. Bagaimana kalau kita bertaruh 10 miliar saja?" Pada akhirnya, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Bahkan, ini juga mengungkapkan sedikit keburukan. Sepasang mata menatap langsung ke arah Guan Qianjun. Kata-kata ini mengejutkan semua orang di sekitarnya. Namong Tianhao tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Tuan Muda Dongfang, saya pikir Anda harus berpikir 2 kali tentang masalah ini. Totalnya 10 miliar. Meskipun Qixia Villa saya sangat berharga, masih kurang dari 2 miliar. Kamu sangat ingin berjudi, apa yang kamu lakukan? Bagaimana jika..."
Bagaimana jika? Saat dia berbicara, dia disela oleh Dongfang Xingchen. Dongfang Xingchen tersenyum bangga. Apapun yang terjadi, kami pasti menang. Orang yang saya undang luar biasa. Kemudian, dia mencondongkan tubuh ke telinga Namong Tianhao dan menyebutkan sebuah nama secara misterius. Tiba-tiba, Namong Tianhao sangat gembira dan berkata dengan keras, "Ya, selama Anda adalah orang sebesar ini, maka Guan Qianjun, Anda tidak akan dapat melarikan diri. Bahkan jika Anda menumbuhkan 100 pasang sayap, Anda tidak akan dapat melarikan diri." Petik 2. Saya tiba-tiba merasa 10 miliar ini tidak cukup. Bagaimana kalau saya menambahkan 1 miliar lagi untuk bertaruh melawan Anda? Saat dia berbicara, dia menatap Guan Qianjun dengan keserakahan di wajahnya. Nampaknya berapapun uang yang ia keluarkan, dijamin ia mendapat untung. Guan Qianjun menyentuh hidungnya, tersenyum tipis, dan menjawab perlahan, "Sesuai keinginanmu, kamu, Dongfang Xingchen, bertaruh 10 miliar melawanku. Jika kamu kalah, 10 miliar akan menjadi milikku. Jika kamu menang, aku akan memberimu 10 miliar. Kamu, Namong Tianhao, kamu mengambil 1 miliar dan bertaruh melawanku. Jika kamu kalah, beri aku 1 miliar. Jika kamu menang, aku akan membayarmu 1 miliar, kan?" Hal ini diucapkan dengan sungguh-sungguh, dan bahkan tampak agak antusias. Namong Tianhao dan Dongfang Xingchen segera mengangguk penuh semangat dan berkata dengan keras, "Ya." Ada banyak orang besar di sekitar, dan mereka semua tidak percaya saat melihat pemandangan ini. Dalam pikiran mereka, makhluk surgawi sudah sangat kuat, begitu pula wakil kepala sekolah dari Sekte Naga dan Harimau. Mereka semua langsung dibunuh oleh Guan Qianjun. Bos macam apa yang bisa membunuh Guan Qianjun dan membuat kedua pemuda itu begitu percaya diri? Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk dan bertanya pada Namong Tianhao dengan rasa ingin tahu. Tuan Muda Namong tersenyum, cukup membuka telapak tangan, mengeluarkan pena, menulis nama di atasnya, dan menunjukkannya kepada semua orang secara misterius. Hanya saja, jangan tunjukkan itu pada Guan Qianjun. Ketika orang-orang besar melihat ini, mereka semua menjadi bahagia, dan kemudian sesuatu yang menarik terjadi. Beberapa bos besar menawarkan 10 miliar, beberapa menawarkan 1 miliar, dan mereka semua bertaruh dengan Guan Qianjun. Guan Qianjun menerima perintah tersebut dan berkata perlahan, kata-kata tidak didukung, tetapi tekad didukung. "Kita harus menandatangani kontrak." Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Namong Tianhao segera meminta petugas di villa untuk menyiapkan banyak kontrak. Setelah semua orang melihat bahwa tidak ada kesalahan, mereka menandatangani dan mencap sidik jari mereka satu demi satu. Satu untuk semua orang. Dan di tangan Guan Qianjun tentu saja ada tumpukan tebal. Dia menghitungnya dengan cermat dan berseri-seri dengan gembira. Lumayan. Secara keseluruhan, jumlahnya hampir 12 miliar. Terima kasih semuanya telah mengizinkan saya menghasilkan uang dalam jumlah sedang hari ini. Ngomong-ngomong, saya juga mendapatkan Kixia Villa. Dia mengangkat setumpuk kontrak di tangannya dan tersenyum lebih cerah daripada bunga. Kata-kata ini, 12 miliar, ditambah Kixia Villa senilai 2 miliar, bukankah besar atau kecil? Terlepas dari Namong Tianhao, Dongfang Xingchen, atau orang besar lainnya, mereka semua memandangnya seolah-olah mereka sudah mati. Bab 560. Namong Tianjiao berkata dengan dingin, "Nak, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Pada saat ini, kamu masih berpikir kamu bisa menang. Dibandingkan dengan orang yang benar-benar hebat. Dewa surgawi sama sekali bukan apa-apa. Ini adalah lelucon besar bahwa Anda tidak tahu kapan Anda akan mati. Tuan Muda Dongfang, bukankah begitu? Bagaimana menurut Anda? Ini untuk mencoba yang terbaik untuk menarik semua orang untuk menyerang Guan Qianjun bersama-sama." Dongfang Xingchen tersenyum dingin, "Di mata saya, Guan Qianjun ini telah berubah menjadi sangat bodoh. Dia memang orang yang akan mati dan masih bertingkah bodoh." Orang-orang besar lainnya juga angkat bicara. "Ya, dia idiot. Sangat idiot. Jadi bagaimana jika kamu mengalahkan para dewa? Selalu ada orang yang tidak bisa kamu kalahkan dan gunung yang tidak bisa kamu robohkan. Tembakan besar itu seperti gunung bagimu. Jika kamu ingin bertarung dengannya, itu seperti memukul telur ke batu. Kamu masih berani bertaruh dengan kami, tapi aku khawatir jika kamu tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu, maka nyawamu akan digunakan untuk menebusnya." Semakin banyak orang-orang ini berbicara, mereka menjadi semakin bersemangat, dan semakin banyak mereka berbicara, mereka menjadi semakin bangga. Guan Qianjun tersenyum acuh tak acuh. Dia duduk di kursi kekaisaran,
dengan santai menjentikkan kaki celananya, dan berkata dengan ringan, tembakan besar macam apa yang bisa membuatmu bertingkah seperti anjing yang bertarung melawan orang lain. Kalau begitu biarkan semua sampah di sini kita lihat. Di mata saya, jika orang besar yang menurut Anda sangat kuat berani bergabung dengan Anda di sarang ular dan tikus, maka itu hanya sampah yang lebih besar. Begitu dia selesai berbicara, semua orang memarahinya. Dan di belakang Guan Qianjun, suara yang sangat kental dan marah tiba-tiba terdengar. Sampah yang lebih besar, menurutmu siapa sampah yang lebih besar? Kamu berani sekali. Aku, Chen Yunhan, sudah lama tidak mendengar kata-kata sombong seperti itu. Apakah kamu ingin mengucapkan beberapa patah kata lagi agar aku bisa mendengarkan? Tiba-tiba, tidak peduli Namong Tianhao, Dongfang Xingchen, atau lainnya, mereka semua bergegas seperti sekawanan burung pipit, berteriak, Komandan Chen. Komandan Chen. Suara itu penuh pujian dan sanjungan. Bahkan pejabat tinggi Bos Chen tampaknya sangat menjilat. Dia bahkan mengangguk dan berteriak, Halo, Komandan Chen, saya tidak menyangka akan melihat Anda di sini. Kami semua bermarga Chen, dan kami sudah lama ingin berteman dengan Anda. Hahaha, sepertinya kita memiliki kesempatan hari ini. Guan Qianjun sedikit terkejut. Panglima. Kemudian, senyuman jahat muncul di sudut mulutnya. Dia terus duduk di sana tanpa bergerak, tapi dia sudah bisa merasakan aura pembunuh di belakang kepala dan belakang lehernya. Aura pembunuh yang panas. Jelas sekali. Itu adalah pria penuh energi yang menatapnya. Seorang praktisi ulung, bahkan hanya memandang seseorang dengan santai, akan membuat orang bergidik, membuat kakinya lemas, dan bahkan membuat mereka ingin terjatuh ke tanah. Itu karena tatapannya telah dipadatkan dengan kekuatan internal, seperti pedang tajam. Energi itu ibarat zat, begitu dahsyatnya bahkan bisa menembus langsung ke organ dalam seseorang hingga menyebabkannya mati begitu saja. Tentu saja, jarang sekali di dunia yang mencapai level ini. Guan Qianjun juga tidak mencapainya. Saat ini, di matanya, semua ini hanyalah permainan anak-anak. Namun gelar Panglima membuat pihak lain menjadi luar biasa. Jelas sekali, ini juga orang di medan perang, dan statusnya cukup mengesankan. Orang yang bertanggung jawab di medan perang disebut juga pemimpin. Total ada 9 level, dengan komandan level pertama sebagai level terendah dan komandan level ke-9 sebagai level tertinggi. Tetapi, di atas komandan 9 tingkat, ada juga seorang komandan hebat. Status Panglima tidak boleh diremehkan. Tentu saja, selain komandan umum, ada beberapa pemimpin super. Tipe orang super tanggung ini totalnya ada 3 tingkatan, yaitu Panglima Bintang 3, Panglima Bintang 4, dan Panglima Bintang 5. Di atas tingkat ketiga, ada juga Panglima tertinggi. Oleh karena itu, semua pemimpin lapangan secara kolektif disebut sebagai 9 besar 3 penguasa. Panglima tertinggi. Tidak perlu mengatakan siapa itu. Semua orang tiba-tiba menatap Guan Qianjun dengan mata tajam, sinis, dan sombong. Namong Tianhao, Guan Qianjun, kamu sangat berani. Panglima ada di sini, tetapi kamu masih berani duduk di sana. Semua warga sipil harus berlutut untuk menyapa ketika mereka melihat Panglima. Tahukah kamu? Dongfang Xingchen, Anda tidak memiliki cara untuk bertahan hidup, hanya kematian. Apakah Anda berani mengatakan bahwa Panglima tertinggi adalah sampah yang lebih besar? Anda tahu, hanya dengan kata-kata Anda, itu tidak sopan. Anda harus terbunuh. Orang-orang besar lainnya bahkan memarahinya. Bos Chen berteriak dengan tegas, bangun. Panglima ada di sini, beraninya kamu membuat kesalahan. Apakah kamu benar-benar tidak ingin ada kepala di lehermu lagi? Tiba-tiba, sekelompok pria kuat berbaju besi lengkap bergegas mendekat. Ada 30 atau 40 orang, dan mereka mengepung Guan Qianjun, yang masih duduk di sana. Juga penuh dengan niat membunuh. Seorang pria berbaju merah, berusia sekitar 50 tahun, perkasa dan mengesankan, perlahan berjalan ke arah Guan Qianjun dengan tangan di belakang punggung, menatapnya tajam dengan sepasang mata yang tajam. Kemudian, dia mengucapkan kata demi kata, kamu sungguh bersemangat. Segera bangun dan berlutut di hadapan Panglima. Berlutut dan minta maaf. Teriak puluhan pengawal serempak. Suaranya hampir menghancurkan langit-langit. Chen Yunhan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menatap Guan Qianjun dengan mata tenang, dengan ekspresi ejekan di wajahnya. Jika orang lain memandang Guan Qianjun seolah-olah sedang melihat orang mati, maka dia memandang Guan Qianjun seolah-olah sedang melihat seekor kecoa yang akan diinjak-injak sampai mati. Para bos di sekitarnya, terutama Namong Tianhao dan Dongfang Xingchen, dengan bangga menegur Guan Qianjun dengan keras,
memintanya untuk segera berdiri, bersujud kepada Komandan Chen Yunhan dan memohon belas kasihan, untuk menyelamatkan nyawanya. Guan Qianjun tersenyum acuh tak acuh, menyilangkan kaki, dan berkata perlahan, kamu ingin aku bersujud padanya dan memohon belas kasihan. Chen Yunhan, kamu bersujud padaku dan memohon belas kasihan. Begitu dia selesai berbicara, para penjaga di sekitarnya meraung dengan marah, dan beberapa bahkan mengeluarkan senjatanya dan mengarahkannya ke kepala Guan Qianjun. Seorang komandan tingkat ketiga berteriak dengan keras, kamu sangat berani. Kamu benar-benar berani mengatakan hal seperti itu kepada panglima tertinggi kami. Apakah kamu benar-benar mempertaruhkan nyawamu? Segera berlutut. Kupikir dari 3 lawan 1, jika kamu tidak berlutut, aku akan membenturkan kepalamu ke langit. Chen Yunhan terkekeh dan melambaikan tangannya, meminta semua anak buahnya mengembalikan senjatanya. Kemudian, dia menatap Guan Qianjun dengan dingin, saya tidak mengerti. Bagaimana Anda bisa memiliki keberanian seperti itu? Sebagai orang biasa, Anda tidak berlutut ketika melihat panglima dan Anda masih berani menjadi begitu sombong. Apakah kamu punya sesuatu untuk diandalkan? Guan Qianjun menggelengkan kepalanya, saya tidak perlu pendukung, mohon berlutut dan mohon ampun. Ceritakan bagaimana Anda dan Dong Fang Xingchen berkolusi bersama, dan mengapa Anda begitu banyak mendengarkannya. Kamu datang jauh-jauh untuk menggangguku, dan kamu masih terbang dengan pesawat tempur. Haha. Saat dia berbicara, ada embun beku di wajahnya. Dia berbalik dan melihat keluar. Ada 2 helikopter yang diparkir di sana, keduanya dengan tanda khusus. Ini adalah helikopter tercanggih di Kerajaan Naga dan sangat cepat. Ia bisa terbang 5 hingga 600 km dalam 1 jam. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibuka secara sembarangan. Bersambung.